Ada bau yang aneh setiap kali sore datang. Bukan bau basi, bukan juga bau gosong. Tapi bau yang bikin dada terasa sesak. Seperti besi berkarat dicampur tanah basah. Padahal warung batagor ibu selalu ramai. Orang-orang tetap antre, tetap tertawa, tetap bilang rasanya enak. Tapi setiap kali aku berdiri di belakang gerobak itu, tanganku dingin, kepalaku pusing, dan aku selalu merasa seolah ada sesuatu yang ikut menggoreng bersama adonan batagor itu. Sampai suatu malam, ibu muntah hitam di depan gerobak. Dan dari dalam wajan, aku mendengar suara orang berbisik menyebut namaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tabir Misteri, sebuah ruang untuk mengungkap kisah-kisah yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari. Kisah yang mungkin pernah kita dengar sepintas, namun jarang kita pahami maknanya secara utuh. Pada episode kali ini, kita tidak akan diajak ke tempat angker, bukan pula ke bangunan tua yang ditinggalkan waktu. Kita akan masuk ke sebuah lokasi yang sangat dekat dengan keseharian kita. Tempat yang biasa kita datangi tanpa rasa curiga, tempat yang identik dengan kehangatan dan rasa kenyang. Sebuah warung kecil, sederhana, ramai, dan tampak normal dari luar. Namun di balik aroma makanan yang menggoda, tersimpan niat yang tidak pernah terlihat oleh mata. Ada rasa iri yang dipendam terlalu lama. Ada dendam yang tak pernah benar-benar mati, dan ada praktik gelap yang perlahan bekerja, menggerogoti tubuh, pikiran, dan takdir sebuah keluarga. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang guna-guna, tetapi tentang bagaimana luka masa lalu bisa menjelma menjadi petaka, dan bagaimana orang-orang yang tidak tahu apa-apa seringkali menjadi korban paling menderita. Mari kita simak bersama. Dan perlahan kita buka tabir misterinya. Namaku Damar. Sejak ayah meninggal 3 tahun lalu, hidup kami bergantung sepenuhnya pada sebuah warung batagor kecil di ujung gang. Warung itu bukan bangunan permanen, hanya gerobak dorong dengan tenda lusuh berwarna biru yang warnanya sudah pudar dimakan matahari dan hujan. Tapi dari situlah ibu membiayai sekolahku, membayar kontrakan, dan menjaga kami tetap makan setiap hari. Setiap sore, sebelum azan maghrib, aku selalu membantu ibu mendorong gerobak ke tempat biasa. Ujung gang itu sebenarnya tidak strategis. Jalannya sempit, aspalnya retak, dan kalau hujan, air suka menggenang sampai mata kaki. Tapi, entah kenapa, sejak beberapa bulan terakhir, warung ibu tak pernah sepi. Orang-orang datang silih berganti. Bahkan di hari hujan, bahkan saat warung lain sudah tutup. Awalnya aku bangga, kupikir ini berkah setelah sekian lama kami hidup pas-pasan. Tapi perasaan itu perlahan berubah, jadi sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Ada hal-hal kecil yang terasa janggal. Para pembeli jarang berbincang. Mereka datang, duduk, memesan batagor lalu makan dalam diam. Wajah mereka kosong, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Beberapa kali aku melihat orang berhenti mengunyah, menatap kosong ke wajan, lalu baru sadar ketika ibu memanggil. Yang lebih aneh, hampir semua pelanggan selalu memilih kursi yang sama. Kursi plastik hijau di pojok, paling dekat dengan gerobak. Padahal kursi lain kosong. Pernah suatu kali aku mencoba memindahkan kursi itu karena kakinya goyah, tapi ibu langsung melarang. "Jangan dipindah, katanya cepat, nanti repot." Aku tidak mengerti maksudnya. Setiap kali membantu di belakang gerobak, aku selalu mencium bau yang aneh. Bukan bau minyak jelantah atau adonan basi. Baunya seperti tanah basah, bercampur besi berkarat. Bau itu tidak selalu ada, tapi kalau muncul, kepalaku langsung terasa berat, seperti ditekan dari dalam. Tanganku juga sering dingin, padahal wajan panas. Aku mencoba mengabaikannya. Kupikir mungkin aku kecapean sepulang sekolah. Tapi suatu sore, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Seorang pelanggan, lelaki paruh baya, sudah selesai makan. Piringnya bersih, tapi ia tetap duduk,
memandangi wajan ibu dengan tatapan kosong. 5 menit, 10 menit, ibu tidak mengegur. Akulah yang akhirnya bertanya, "Pak, mau nambah?" Lelaki itu menoleh pelan, seperti baru terbangun dari tidur panjang. Ia menggeleng tanpa suara, lalu berdiri dan pergi tanpa membayar. Anehnya, ibu tidak mengejar, tidak marah, tidak bereaksi apa-apa. "Ibu, tadi bapaknya belum bayar." Ibu hanya tersenyum tipis. "Nanti juga balik sendiri?" Dan benar saja, 2 hari kemudian, lelaki itu datang lagi dan membayar 2 porsi sekaligus, tanpa bicara sepatah kata pun. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan ibu lebih saksama. Setiap sore sebelum berangkat, ibu selalu masuk ke dapur lebih dulu. Ia menutup pintu, menyalakan lampu kecil, dan menghabiskan waktu cukup lama di sana. Kadang terdengar suara sendok diaduk pelan, kadang seperti ada orang berbicara lirih. Saat kutanya, ibu selalu bilang sedang meracik bumbu. Padahal bumbu batagor kami tidak pernah berubah sejak dulu. Di warung, ibu jadi lebih pendiam. Senyumnya ada, tapi matanya seperti tidak pernah benar-benar melihat lawan bicara. Tangannya cekatan menggoreng, membalik, menuang saus, tapi gerakannya terasa kaku, seperti dihafalkan. Dan ada satu kebiasaan baru yang membuatku tidak nyaman. Setiap kali adonan batagor hampir habis, ibu selalu mengaduk sisa adonan sambil menunduk dan berbisik. Aku tak pernah bisa dengar jelas kata-katanya. Tapi setiap kali itu terjadi, angin di ujung gang selalu mendadak berhenti. Suara motor terasa jauh, dan bau tanah basah itu kembali muncul. Aku pernah mencoba mencicipi batagor ibu, seperti dulu. Tapi baru 1 gigitan, perutku langsung mual. Rasanya pahit, meski ibu dan pelanggan lain bilang rasanya sama seperti biasa. Malam itu saat kami menutup warung, ibu terlihat sangat lelah. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Kamu duluan pulang," katanya pelan. "Ibu mau beresin sebentar." Aku menuruti, tapi dari ujung gang, aku menoleh. Kulihat ibu berdiri lama di depan gerobak yang sudah tertutup. Tangannya menempel di sisi wajan, kepalanya tertunduk, dan untuk sesaat, aku merasa seperti ada bayangan lain berdiri sangat dekat di belakangnya. Sejak malam itu, aku mulai yakin satu hal. Warung batagor ibu memang selalu ramai, tapi ada sesuatu yang ikut datang setiap sore. Sesuatu yang tidak pernah memesan, namun selalu menunggu. Perubahan itu tidak terjadi sekaligus. Ia datang pelan, seperti embun yang menempel tanpa suara, tapi meninggalkan dingin yang sulit diusir. Ibu mulai sering mengeluh pusing. Bukan pusing biasa katanya. Rasanya seperti ada yang memutar kepalanya dari dalam. Setiap bangun tidur wajah ibu pucat, matanya sembab, seolah semalaman tidak benar-benar terpejam. Kadang ia duduk lama di tepi ranjang, memijat pelipisnya sambil menarik nafas pendek-pendek. Jika kutanya kenapa tidak beristirahat dan libur berjualan sehari saja, jawabannya selalu sama. "Kalau warung tutup nanti ada yang marah." Aku tidak pernah tahu siapa yang ia maksud. Ibu juga mulai sering lupa. Lupa menaruh uang, lupa sudah makan atau belum, lupa jam berapa kami harus berangkat ke warung. Tapi anehnya, satu hal yang tidak pernah ia lupakan adalah gerobak batagor. Bahkan saat badannya demam, ibu tetap memaksa berangkat. Tangannya gemetar saat mendorong gerobak, tapi langkahnya seperti ditarik sesuatu. Beberapa kali aku melihat ibu berhenti mendadak di tengah jalan, menunduk, lalu berbisik pelan seolah menjawab suara yang hanya ia dengar. Sejak itu, aku mulai sering terbangun malam-malam. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara dari dapur. Suara sendok mengaduk sesuatu, pelan, teratur, padahal jam sudah lewat tengah malam. Saat aku mengintip, dapur gelap, lampu mati, tidak ada siapa-siapa. Tapi bau tanah basah itu masih terasa, menggantung di udara, bercampur dengan bau minyak dingin. Suatu pagi aku menemukan bercak hitam di lantai dapur, kental, lengket, bukan kecap, bukan saus. Saat ku sentuh dengan tisu, baunya membuatku mual, seperti darah yang sudah lama terkena udara.
Ibu hanya menyuruhku membersihkannya tanpa banyak bicara. Di warung keadaan ibu makin mengkhawatirkan. Ia sering tiba-tiba berhenti menggoreng, menatap kosong ke dalam wajan seolah melihat sesuatu di permukaan minyak yang mendidih. Bibirnya bergerak pelan, menghitung atau membaca sesuatu. Saat kutepuk bahunya, ibu tersencak keras, seperti baru dibangunkan dari mimpi buruk. "Jangan kagetin ibu," katanya dengan suara yang bukan suara ibu yang kukenal. Pelanggan tetap ramai, bahkan makin banyak. Tapi aku mulai sadar, orang-orang itu bukan datang untuk ibu. Mereka datang untuk warung. Ada yang makan sambil memejamkan mata. Ada yang tangannya gemetar saat menyentuh piring. Ada yang tiba-tiba menangis tanpa sebab jelas, lalu pergi begitu saja. Dan setiap kali itu terjadi, ibu selalu terlihat semakin lemah, seolah sesuatu sedang menghisapnya sedikit demi sedikit. Puncaknya terjadi suatu sore. Cuaca panas, warung ramai seperti biasa. Tiba-tiba ibu berhenti menggoreng. Wajahnya masih panas, minyak mendidih. Ibu memegangi dadanya, nafasnya terengah. Aku panik, memanggil namanya berulang kali. Lalu ibu muntah. Cairan hitam pekat mengalir dari mulutnya, jatuh ke aspal. Baunya menyengat, membuat beberapa pelanggan mundur. Tapi ada juga yang tetap duduk menatap kejadian itu tanpa ekspresi. Kami menutup warung lebih cepat hari itu. Malamnya ibu demam tinggi. Dalam tidurnya ia mengigau, menyebut-nyebut sesuatu yang tidak kupahami. Nama orang, potongan kalimat, dan satu kalimat yang terus diulang, lirih tapi jelas. "Sudah dibayar, jangan diambil lagi." Aku duduk di samping ranjang ibu, memegangi tangan ibu yang dingin. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut kehilangan satu-satunya keluarga yang kupunya. Dan di sela suara nafas ibu yang berat, aku mendengar sesuatu dari arah dapur. Bunyi logam dipukul pelan, seperti sendok mengenai wajan. Padahal, gerobak batagor masih terkunci di luar rumah. Sejak ibu jatuh sakit, aku mulai lebih sering memperhatikan orang-orang di sekitar warung. Bukan karena curiga, tapi karena mereka terlalu sering muncul, seolah hidup mereka berputar di tempat yang sama dengan kami. Yang pertama tentu Pak Rojak, pedagang siomay di seberang gang. Dulu kami sering saling sapa, bahkan kadang ibu meminjam gas darinya. Tapi beberapa bulan terakhir, wajahnya berubah. Senyumnya kaku, matanya sering mengamati warung ibu lebih lama dari yang seharusnya. Setiap kali warung ibu ramai, dagangannya sepi. Dan setiap kali ibu menutup warung lebih cepat, Pak Rojak terlihat mondar-mandir gelisah, seperti menunggu sesuatu. Suatu sore, aku mendengar ia berbicara di telepon. Suaranya ditekan rendah. "Sudah jalan?" "Iya, tapi kayaknya kebanyakan." Saat ia sadar aku memperhatikannya, ia langsung menutup telepon dan tersenyum, terlalu cepat. Orang kedua adalah Kang Jeffrey, pemasok ikan tenggiri kami. Biasanya ia datang seminggu sekali, tapi belakangan ia muncul hampir setiap 2 hari, membawa ikan dengan harga yang jauh lebih murah dari pasar. Alasannya selalu sama, biar ibu nggak capek cari bahan. Padahal aku tahu, ikan-ikan itu sering datang dalam kondisi aneh, dingin tapi berbau logam, dan saat dicuci airnya kadang berubah keruh keabu-abuan. Kang Jeffrey selalu memastikan ikan itu langsung masuk ke adonan, seolah takut kalau terlalu lama di udara terbuka. Yang ketiga, Bu Mira. Ia bukan pedagang, bukan tetangga dekat, tapi entah sejak kapan ia selalu ada. Bu Mira datang setiap sore menjelang maghrib, duduk di kursi plastik hijau di pojok. Pesannya selalu sama, 1 porsi batagor, dimakan perlahan, hampir tanpa suara. Ia jarang menatap ibu, tapi selalu menatap wajan. Aku pernah mencoba mengajaknya berbicara, menanyakan rumahnya di mana. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Dekat." Seberapa dekat? Ia tidak pernah menjawab. Ada satu hal yang membuatku tidak nyaman. Setiap kali Bu Mira datang, ibu selalu terlihat lebih gelisah. Tangannya bergemetar, nafasnya pendek-pendek. Tapi anehnya, ibu tak pernah menolak kehadirannya. Bahkan jika adonan hampir habis, ibu akan membuat tambahan khusus saat Bu Mira belum makan, seolah pesanan itu lebih penting dari yang lain. Suatu sore, aku memperhatikan sesuatu yang sebelumnya terlewat. Bu Mira selalu datang setelah Kang Jeffrey, dan Pak Rojak selalu menutup dagangannya tepat saat Bu Mira mulai makan.
seolah ada jadwal tak tertulis yang mereka patuhi. Aku mulai menyimpan semua itu di kepalaku, mencoba merangkai potongan-potongan kecil yang terasa tidak pas. Malam hari, saat ibu tertidur karena obat, aku keluar sebentar ke arah gerobak. Aku ingin memastikan tidak ada yang aneh. Tapi dari kejauhan aku melihat seseorang berdiri di dekatnya. Sosok perempuan, membelakangi lampu jalan. Ia tidak menyentuh apapun, hanya berdiri, menunggu. Saat aku mendekat, sosok itu sudah tidak ada. Tapi di kursi plastik hijau, ada bekas duduk yang masih hangat. Dan di bawah gerobak, aku melihat sesuatu yang belum berani kuambil. Sehelai kain hitam, terlipat rapi, terikat benang merah. Aku tidak tahu siapa di antara mereka yang patut dicurigai. Pak Rojak dengan iri hatinya, Kang Jeffrey dengan ikan-ikan anehnya, atau Bu Mira yang selalu menunggu tanpa pernah terburu-buru. Yang ku tahu satu hal, mereka semua terlalu dekat, dan ibu berada di tengah-tengahnya. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Bukan hujan deras, tapi cukup untuk membuat gang sepi dan lampu jalan terlihat lebih redup dari biasanya. Ibu tertidur lebih cepat dari biasanya. Napasnya berat, tubuhnya panas. Aku menutup pintu kamar pelan, lalu duduk di ruang tengah. Pikiranku tidak bisa diam. Bayangan kain hitam di bawah gerobak terus terlintas, seperti memanggil-manggil untuk diambil. Akhirnya, aku keluar. Gerobak batagor ibu terparkir di samping rumah, ditutup terpal biru yang masih basah. Aku berjongkok, menahan napas, lalu meraba bagian bawahnya. Tanganku menyentuh sesuatu yang dingin dan lembab. Kain itu, kain hitam kusam, terlipat kecil diikat benang merah yang sudah kusut. Saat ku tarik perlahan, ada rasa berat yang tidak wajar. Seolah kain itu menahan sesuatu agar tetap di tempatnya. Aku bukanya. Di dalamnya ada potongan rambut, kuku yang menguning, dan serpihan tulang kecil. Tulang ayam aku yakin. Semua dibungkus rapi, diselipkan dengan kertas coklat bertuliskan sesuatu. Tulisan tangan, miring, dan sudah mulai luntur oleh minyak dan air. Aku tidak sempat membaca isinya. Begitu kain itu terbuka, angin mendadak berhenti. Hujan seperti menggantung di udara. Dari arah wajan, meski gerobak tertutup dan tidak ada api, terdengar bunyi celetuk-celetuk, seperti minyak panas menetes. Kepalaku pusing, perutku mual. Dan untuk pertama kalinya, aku mendengar bisikan yang sangat dekat. "Jangan dibuka." Aku terjatuh ke belakang. Kain itu terlepas dari tanganku dan kembali tepat ke bawah gerobak. Seolah ada yang menariknya. Terpal bergetar pelan, lalu diam. Aku lari masuk rumah. Sejak malam itu, kondisi ibu memburuk dengan cepat. Ia mulai sulit menelan makanan. Setiap kali makan, ia tersedak dan batuk panjang. Seolah tenggorokannya tertutup sesuatu. Berat badannya turun drastis. Matanya cekung, kulitnya kusam. Tapi setiap kali jam sore tiba, ibu tetap berusaha bangun. "Ada yang nunggu," katanya lirih. "Kalau ibu nggak datang, nanti di bawah." Aku tidak pernah berani bertanya siapa. Di warung, gangguan makin nyata. Minyak di wajan sering mendidih lebih cepat dari biasanya. Adonan yang belum dimasukkan bisa tiba-tiba mengembang sendiri. Pernah suatu kali, sendok penggorengan jatuh padahal tidak disentuh siapapun. Dan bau itu, bau tanah basah bercampur karat, kini selalu ada. Pelanggan tetap datang, tapi wajah mereka terlihat makin asing. Seolah bukan orang yang sama seperti kemarin. Ada yang matanya merah tanpa sebab. Ada yang tangannya gemetar saat menyentuh piring. Tapi kursi plastik hijau itu selalu terisi. Suatu sore, aku melihat Bu Mira berdiri di belakang ibu. Terlalu dekat. Ia tidak membantu, tidak bicara. Hanya berdiri, menunduk, seolah mengawasi setiap gerakan ibu. Saat ibu hampir jatuh, Bu Mira baru bergerak, memegang bahu ibu pelan, lalu berbisik di telinganya. Aku tidak mendengar jelas. Tapi setelah itu, ibu kembali menggoreng seperti tidak terjadi apa-apa.
Malamnya ibu kembali mengigau. Ikut. Satu lagi. Biar lunas. Aku menangis pelan di samping ranjangnya. Aku tahu, ini bukan lagi soal sakit biasa. Ada sesuatu yang sedang berjalan. Sesuatu yang terikat dengan warung itu. Dan selama benda itu masih ada di bawah gerobak, selama adonan terus digoreng, selama kursi hijau itu tetap diletakkan di pojok, ibu tidak akan pernah benar-benar berhenti. Sejak penemuan kain hitam itu, aku mulai percaya satu hal. Selama warung ini tetap buka seperti biasa, sesuatu akan terus meminta bagian. Ibu semakin lemah. Ia jarang berbicara. Setiap kata keluar seperti ditarik dari tenggorokan yang kering. Namun ada satu waktu di mana sorot matanya berubah. Tepat menjelang sore. Seolah ada jam tak terlihat di dalam tubuhnya yang selalu tahu kapan harus bergerak. Aku pernah mencoba menyembunyikan gerobak. Pagi itu aku mendorongnya lebih jauh ke dalam halaman. Menutupinya rapat dengan terpal, bahkan mengikat rodanya agar tak bisa digerakkan. Kupikir jika warung tidak dibuka, semuanya akan berhenti. Tapi menjelang maghrib, ibu bangun sendiri. Matanya terbuka lebar. Nafasnya teratur, terlalu teratur untuk orang sakit. "Kenapa ditutup?" tanyanya pelan. Aku berbohong. "Kita libur hari ini, Bu." Ibu menatapku lama. Senyumnya muncul, tapi bukan senyum ibu yang kukenal. "Nanti kursinya kosong." Aku tidak mengerti maksudnya. Sampai aku keluar dan melihat kursi plastik hijau itu sudah berada di tempatnya, di pojok, dekat gerobak. Padahal aku yakin telah menyusunnya di dalam rumah. Sore itu, pelanggan datang lebih cepat dari biasanya. Dan satu persatu, mereka duduk menghadap kursi hijau itu. Bukan ke wajan, bukan ke ibu, bukan ke nasi dan sambalnya. Bu Mira datang paling akhir. Ia berdiri lama sebelum duduk, menatap ibu dari ujung kaki sampai kepala. Lalu menatapku. Senyumnya tipis, nyaris iba. "Kamu capek ya? Nanti juga selesai." Aku tidak tahan lagi. Aku menghampirinya, menahan suara agar tidak terdengar orang lain. "Bu, sebenarnya apa yang ibu tunggu dari warung ini?" Bu Mira mengaduk sambalnya pelan. "Yang sudah dijanjikan." "Janji apa?" Ia berhenti mengaduk. "Kalau dagangannya laku, ada yang menanggung." Aku merinding. Malamnya, aku memberanikan diri memindahkan kursi hijau itu. Kutarik ke tengah gang, jauh dari gerobak. Saat ku geser, terdengar suara seperti kayu digesek dari bawah aspal. Belum sempat aku melangkah jauh, ibu menjerit dari dalam rumah. Aku berlari masuk. Ibu tergeletak di lantai, memegangi perutnya. Di sela bibirnya keluar cairan hitam lagi. Tangannya mencakar lantai, seperti mencoba bertahan dari sesuatu yang menariknya ke bawah. "Balikin," rintihnya. "Jangan diusik." Aku panik, mengembalikan kursi itu ke tempat semula. Dan seketika, ibu terdiam. Nafasnya kembali stabil. Matanya terpejam. Seolah sesuatu telah puas. Malam itu Bu Mira berdiri di luar rumah. Tidak masuk, tidak mengetuk. Ia hanya berkata satu kalimat sebelum pergi. "Besok, selesai." Aku duduk di samping ibu hingga subuh. Tangannya dingin. Dan di sela detak jam dinding,
aku menyadari sesuatu yang membuat darahku membeku. Sejak awal, yang paling dijaga bukan wajan, bukan adonan, bukan bahkan kain hitam itu, tapi kursi itu. Dan entah kenapa, kursi itu selalu menghadapku. Subuh datang tanpa suara. Hujan berhenti. Gang terasa terlalu sunyi, seperti nafas yang ditahan terlalu lama. Ibu membuka mata tepat saat azan pertama berkumandang. Ia menatapku lama, lebih lama dari biasanya. Tatapannya jernih, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Damar, suaranya sangat pelan. Dengar ibu baik-baik. Aku menggenggam tangannya. Dingin, tapi tidak lagi bergemetar. Yang dikirimin itu bukan ibu. Kalimat itu membuat dadaku terasa kosong. Ibu cuma yang jagain. Lanjutnya, biar kamu selalu di dekat warung. Biar kamu nggak pergi. Aku menggeleng, tak paham. Dengan sisa tenaganya, ibu bercerita tentang seorang perempuan yang dulu sering datang ke rumah kami, tentang masa lalu yang tidak pernah benar-benar selesai, tentang seseorang yang merasa hidupnya runtuh bukan karena kematian, tapi karena ditinggalkan. Perempuan itu kehilangan suaminya, bukan karena meninggal, tapi karena memilih ibu. Dan aku adalah pengingat yang terus hidup. Ibu nggak pernah tahu, bisik ibu, kalau yang diminta itu kamu. Dadaku sesak. Potongan-potongan aneh itu akhirnya menyatu. Warung yang selalu ramai, ibu yang tak boleh berhenti berdagang, kursi hijau yang tak boleh kosong. Semua itu bukan untuk mendatangkan pembeli, tapi untuk mengikat. Ibu batuk pelan. Setitik cairan hitam keluar lalu berhenti. Ia tersenyum. Kalau ibu sudah nggak ada, jangan kembali. Beberapa menit kemudian, ibu menghembuskan nafas terakhir. Pagi itu, warung tidak dibuka. Gerobak tetap di tempatnya. Kursi hijau tidak dikeluarkan. Dan untuk pertama kalinya, gang terasa normal. Aku pergi dari rumah itu seminggu kemudian. Namun sebulan setelahnya aku kembali. Sekadar ingin memastikan semuanya benar-benar selesai. Warung itu sudah kosong. Tidak ada gerobak, tidak ada kursi. Tapi di ujung gang, aku melihat Bu Mira berdiri, sendirian. Ia menatapku, tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara hampir tak terdengar, "Sudah lunas." Saat aku menoleh sebentar ke arah rumah dan kembali menatapnya, Bu Mira sudah tidak ada, tapi di tanah, tepat di tempat ia berdiri, tercium bau yang sangat kukenal. Bau tanah basah, bercampur besi berkarat. Dan saat itulah, aku sadar, beberapa ikatan tidak pernah benar-benar putus. Mereka hanya menunggu siapa yang kembali. Kisah yang baru saja kita dengarkan mengingatkan kita bahwa tidak semua kejahatan lahir dari kebencian yang tampak di permukaan. Sebagian justru tumbuh dari luka lama yang dibiarkan mengendap, hingga berubah menjadi dendam yang mencari jalan keluar dengan cara apapun. Guna-guna, santet, atau praktik gelap lainnya bukan hanya melukai orang yang menjadi sasaran, tetapi juga menyeret mereka yang tak tahu apa-apa ke dalam lingkaran penderitaan. Dalam kisah ini, seorang ibu menjadi perantara dan seorang anak nyaris menjadi tumbal dari janji yang tak pernah ia buat. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah sederhana namun penting.
Jangan pernah menyelesaikan rasa sakit dengan cara yang menyimpang. Iri hati, cemburu dan dendam yang dipelihara terlalu lama tidak akan membawa keadilan, hanya akan melahirkan korban baru. Sebagai manusia, kita diajarkan untuk mencari jalan terang saat hati diliputi gelap. Berserah, memaafkan dan melepaskan jauh lebih menenangkan daripada mengikat diri pada balas dendam yang tak berujung. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak kisah malam ini di channel Tabir Misteri. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa tidak semua yang terlihat ramai membawa keberkahan, dan tidak semua makanan yang mengenyangkan hadir tanpa niat di baliknya. Sampai bertemu di kisah misteri berikutnya. Semoga kita semua selalu diberi perlindungan, dijauhkan dari niat buruk, dan dikuatkan untuk memilih jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.